Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina PBI yang terhormat Bapak Profesor Jarod dan juga Pak Iva Rafi dari Tenaga Ahli Kabupaten Siak dan juga Pak Haji Sugianto DPR Riau yang saya hormati beserta peserta webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh PBI Riau yang benar-benar saya hormati dan saya sayangi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita diperkenankan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat, semangat dan tetap punya kemauan untuk mendorong kemajuan BUMDes di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, perkenankan saya akan menyampaikan peluang dan tantangan pasca PP 11 tahun 2021. Saya menyampaikan ini berdasarkan kita yang mengelola di BUMDes di seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi Pak Iva itu menyampaikan bagaimana isi dari PP 11-nya, tetapi saya akan lebih condong untuk menyampaikan peluang dan tantangan setelah kita menjalankan PP 11 yang sudah dilaksanakan mulai tahun ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, BUMDes dan BUMDesma itu diakui sebagai badan hukum, maka pemerintah Republik Indonesia melanjutkan dengan mengeluarkan PP 11 tahun 2021, dan untuk menindaklanjuti dari PP 11 itu diantaranya adalah pemerintah desa ini juga mengeluarkan Permendes nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran BUMDes. Nah, ada beberapa penegasan yang perlu kita tekankan pada PP 11 ini, bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 11 ini, maka BUMDes sudah diakui sebagai badan hukum, yang berarti ini sudah setara dengan koperasi dan juga yayasan dan lainnya. Juga pemerintah desa bersama dengan BUMDes diminta dengan sangat untuk segera mendaftarkan BUMDesnya agar diakui sebagai badan hukum, karena sampai saat ini masih sangat sedikit yang mendaftar badan hukum. Jadi belum banyak yang menindaklanjuti, baru sekitar 15-20% yang sudah melaksanakan pendaftaran. Sehingga pada kesempatan ini PBI menghimbau semua desa beserta BUMDes untuk segera mendaftar. Nah, selanjutnya penegasannya juga BUMDes itu untuk bisa berusaha pada bidang ekonomi dan juga bidang pelayanan umum. Pelayanan umum itu membuat pelayanan di desa itu menjadi mudah, baik itu pelayanan perbankan, pelayanan air minum dan sebagainya itu dijalankan dengan baik, tapi juga bisa berusaha di bidang ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk sebagian bagi pendapatan asli desa. Nah, dalam mencapai tujuan BUMDes ini dapat menjalankan usaha, tapi juga dapat menjalankan unit usaha. Ada beberapa perubahan yang mendasar pada PP 11 ini, bahwa kalau yang dulu itu organisasi tertinggi itu adalah penasehat, tetapi pada PP 11 itu keputusan tertinggi adalah musyawarah desa. Baru dilanjutkan dengan penasehat itu bisa langsung officio kepala desa, maupun kepala desa bisa juga membuat tim penasehat atau menunjuk penasehat untuk mewakili dari kepala desa. Nah, perbedaan lagi adalah kalau yang Permendes nomor 4 tahun 2015
pelaksana operasional itu bisa direktur, sekretaris, bendara, dan kepala-kepala unit usaha. Tetapi pada PP 11 ini pelaksana operasional itu adalah direktur, jadi satu orang saja, dan lainnya itu merupakan pegawai BUMDes. Nah, sedangkan untuk pengawasnya ini sudah tegas bahwa pengawas itu dari tokoh masyarakat atau tokoh yang mewakili masyarakat untuk bisa mengawasi BUMDes, tidak lagi diambilkan dari BPD, karena kita ketahui sebagian dari desa itu yang dulu itu banyak mengambil pengawas itu dari anggota BPD, atau malah justru banyak juga ditulis pengawasnya adalah BPD. Kalau sekarang ditulis begitu, maka akan terjadi nanti ketidaksinkronan, karena nanti yang akan memusdeskan itu adalah BPD. Kalau dikawasi sendiri, maka akan terjadi ketidaksinkronan kepengawasan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga, bahwa di dalam PP 11 ini seluruh atau sebagian besar modal ini dimiliki oleh desa. Ini di dalam penegasan permodalannya. Terus modalnya juga sudah ditegaskan bahwa terdiri dari penyertaan modal dari desa, penyertaan modal dari masyarakat, dan penguatan modal dari laba yang ditahan, atau penguatan modal biasanya dari SHU berapa persen disampaikan. Nah, selanjutnya untuk penyertaan modal sesuai dengan pasal 43 ayat 1, kalau yang dulu itu tidak ada ketegasan, bahkan sampai beberapa tahun ini ada yang BUMDes tidak diberikan penyertaan modal, maka di sini sudah ada ketegasan di pasal 43 ayat 1, penyertaan modal itu diberikan selambatnya 3 bulan setelah dimusdeskan. Maksudnya mudes untuk membahas penyertaan modal. Nah, dan juga dalam ayat 2 disampaikan penyertaan modal itu tegas harus disampaikan dengan cara ditransfer. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kewajiban untuk membuat perencanaan program, maaf melompat ya. Nah, di dalam PP 11 ini sudah sangat tegas bahwa kita sebagai pelaksana operasional dan yang mengelola di BUMDes itu punya kewajiban untuk membuat program kerja, mungkin jangka menengah, jangka panjang, atau setidaknya ada program kerja pada saat selama menjabat. Juga ada program kerja awal tahun sebagai pedoman untuk menjalankan usaha selama 1 tahun. Sehingga kalau dulu yang ada BUMDes yang belum membuat program kerja, maka di Januari selambatnya ini program kerja, juga rencana pendapatan dan biaya awal tahun ini harus sudah disahkan untuk dapat dijalankan oleh BUMDes itu. Dan juga harus membuat bisnis plan. Nah, agak lambat ya. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu kita sampaikan beberapa perubahan, peluang dan tantangan pasca PP 11 tahun 2021. Yang pertama adalah pada PP 11 ini sudah dinyatakan bahwa BUMDes itu sudah menjadi badan hukum. Ada beberapa peluang dan tantangan, yang antaranya adalah 1, BUMDes perlu pendaftaran ke Menkumham melalui Kementerian Desa. Nah, agar nantinya mendapatkan sertifikat badan hukum. Nah, ini tentu saja melalui proses yang panjang
untuk bisa diakui sebagai badan hukum, karena tidak serta-merta di situ kita bisa diakui sebagai badan hukum. Nah, yang kedua, perlu perubahan mendasar baik di Perdes, AD/ART untuk menyesuaikan dengan PP 11. Yang salah satunya dalam AD/ART itu harus mencantumkan hak pelaksana operasional, pengawas, juga pegawai. Itu tercantum pada bab 3 pasal 11 dan juga pasal 35 ayat 2. Di sana itu jelas disebutkan bahwa hak pegawai dan pelaksana operasional itu adalah harus mendapatkan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya, di mana manfaat lainnya itu ada kewajiban untuk semua pegawai dan pengurus itu dimasukkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang selama ini masih banyak BUMDes ini yang tiap bulannya itu belum menerima kesejahteraan atau belum menerima gaji. Ini ada ketegasan, bahkan dalam pendaftaran dan AD/ART itu jika belum mencantumkan berapa nominal gaji, maka itu dikembalikan untuk harus direvisi. Selanjutnya yang nomor 3, dengan adanya PP 11 ini maka akan lebih ada kepastian hukum untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dan mengakses permodalan. Nah, maksudnya bagaimana? Karena kemarin banyak yang kita akan bekerja sama dengan pihak lain, ini karena masih menggunakan Perdes saja, ini masih banyak pihak ketiga yang belum bisa menerima kita. Tetapi dengan PP 11 ini dan kita sudah bisa diakui sebagai badan hukum, maka pihak ketiga akan menerima lebih luas untuk bisa bekerja sama. Selanjutnya yang nomor 4, bagi BUMDes yang baru ini memberikan peluang besar untuk bisa langsung menjalankan lebih efektif dan profesional, karena sudah langsung tidak ada hal-hal yang membuat ganjalan atau membuat perubahan hal-hal yang tidak diperlukan, tapi langsung menyesuaikan dengan PP 11. Maaf Bapak Ibu, ini agak lambat. Yang nomor 5, akan meningkatkan pajak pemerintah, karena kita ketahui bahwa setelah nanti selesai kita mengurus badan hukum, maka otomatis unit usaha atau usaha yang kita jalankan nanti itu kan sesuai dengan KBLI atau klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia, dan setelah itu ibarat badan hukum itu kan rumah. Nanti untuk usaha-usaha itu harus diurus satu persatu perizinannya dengan menggunakan NIB, dan nomor induk berusaha itu masih dilanjutkan lagi perizinan sesuai dengan KBLI. Dan persyaratan mutlak untuk mengurus itu kita harus memiliki, yakni NPWP. Nah, dengan adanya NPWP itu maka otomatis ini akan meningkatkan pendapatan asli negara atau mendapatkan pajak dari sektor BUMDes. Ini jelas nanti negara akan mendapatkan manfaat besar dengan adanya badan hukum ini. Yang keenam, mampu sebagai payung hukum untuk seluruh kegiatan ekonomi di desa, baik itu UMKM, Pok Darwis, kelompok usaha kuliner maupun yang lain. Nanti kita bisa dipayungi hukum oleh BUMDes. Nanti bisa bekerja sama, yang tentu dari kelompok-kelompok itu tidak perlu mengurus izin sendiri-sendiri. Nanti butuh dipayungi hukum oleh BUMDes saja. Nah, permasalahan yang muncul adalah sampai saat ini masih banyak desa yang belum menindaklanjuti
bahkan belum memahami perubahan dengan adanya PP 11 tahun 2021 ini. Dibantu Pak, next kok sulit ya. Nah, peluang yang muncul dengan adanya badan hukum ini, maka desa akan memiliki kesempatan dengan adanya PP 11 ini, maka desa akan memiliki kesempatan untuk merevitalisasi BUMDes, untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin ditemukan, dan juga mengarahkan perusahaan desa ya, yang namanya BUMDes itu menjadi lebih profesional. Mungkin kemarin masih banyak yang mungkin BUMDesnya mantra, BUMDesnya tidak jalan cepat atau kurang bergairah, maka sekarang ini kesempatan, mumpung ada PP 11 ini, digunakan untuk merevitalisasi BUMDesnya, guna untuk memperbaiki seluruh kekurangan yang ada. Nah, peluang yang kedua, UMKM dan usaha kelompok dapat terpayungi hukum, sehingga apa-apa yang dijalankan oleh kelompok yang notabene itu biasanya sulit untuk mengurus perizinan, maka nanti BUMDes akan menjadi payung hukumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang nomor 2, organisasi BUMDes sesuai dengan bab 5 pasal 15, bahwa organisasi BUMDes yang tertinggi itu kan Musdes. Terus dilanjutkan penasihat itu adalah kepala desa, pelaksana operasional itu adalah direktur, dan juga pengawas itu dari tokoh masyarakat. Tantangan yang muncul adalah beban direktur untuk saat ini akan menjadi sangat berat, karena pelaksana operasional itu satu orang saja adalah direktur. Nah, tetapi perubahan mendasar karena terkait kelembagaan ini berubah, maka BUMDes akan mulai dengan manajemen baru tantangannya. Dan yang ketiga, akan muncul permasalahan mendasar karena kunci maju dan tidaknya BUMDes itu adalah tergantung pada direktur. Karena sekarang untuk maju mundurnya di perusahaan itu adalah dipegang pelaksana operasional, yakni di direktur. Maaf Bapak Ibu agak kok lambat ya. Yang nomor 3, kok nggak jalan? Mohon dibantu Pak. Yang nomor 3, aspek perencanaan sesuai dengan bab 5 pasal 37 dan 38 ya. Bahwa di situ ada ketegasan kewajiban pelaksana operasional untuk membuat perencanaan dan program kerja. Kalau kemarin masih banyak BUMDes yang belum membuat perencanaan, di sini sudah ada ketegasan. Yang kedua, sudah ada kejelasan muatan perencanaan, prosedur pengesahan perencanaan, dan yang berkaitan dengan perencanaan lainnya. Isinya apa, prosedurnya bagaimana, perencanaannya yang mengesahkan siapa, sudah jelas. Apalagi dalam Permendes nomor 3 ini semua sudah diberikan format-format sebagai contoh. Nah, permasalahannya yang muncul adalah masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan, baik program kerja, rencana usaha, rencana keuangan, dan perencanaan-perencanaan yang lain. Untuk itu nanti PBI Riau memiliki kesempatan atau mungkin bisa mengadakan pelatihan-pelatihan, baik itu menggandeng dengan TA
menggandeng dengan Kementerian Desa, menggandeng perguruan tinggi, atau nanti kita bersama-sama dengan PB Pusat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ini guna mendorong agar seluruh BUMDes nanti bisa melaksanakan sesuai dengan pelaksanaan PP 11 ini. Kami dari DPP PBI siap untuk ikut bergabung untuk mengadakan pelatihan-pelatihan di Riau dan mungkin di provinsi lainnya. Naik Pak, dibantu Pak. Ya. Yang nomor 4, di aspek permodalan pasal 6 ya, bab 6 pasal 39-40, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, berarti desa ada kewajiban untuk memberikan penyertaan modal. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa selambat-lambatnya setelah musdes itu 3 bulan harus disampaikan. Yang kedua, ini akan membuka lebar penyertaan modal dari masyarakat, tetapi ini harus dipahami bersama bahwa penyertaan modal dari masyarakat itu diharapkan sebesar-besarnya 40% saja, agar nanti badan usaha milik desa itu tidak berubah menjadi badan usaha milik masyarakat. Sehingga perlu ada kebijakan dari desa tersebut ini untuk pembatasan berapa persen maksimal dari penyertaan masyarakat dan berapa persen harus diberikan dari desa. Yang ketiga, memungkinkan BUMDes untuk menambah modal dari pinjaman kepada pihak bank dan juga pihak yang ketiga sesuai dengan pasal 48. Nah, yang jadi permasalahannya adalah berapa BUMDes yang sekarang yang ada itu memiliki aset untuk agunan. Nah, sebagai agunan pinjaman ke bank. Ini menjadi masalah utama. Untuk itu nanti perlu kita diskusikan, karena di sini juga ada anggota DPR Riau. Ini perlu ada kebijakan khusus yang mungkin perlu dibahas oleh DPR dan kesepakatan dengan Provinsi Riau, bagaimana agar akses modal dari BUMDes ini ada kemudahan. Karena realita ini sangat banyak, saya bicara sangat banyak BUMDes yang pengennya itu menambah modal dari bank, tapi realitanya tidak memiliki agunan. Masih banyak, tetapi yang memiliki agunan juga banyak. Peluang yang bisa kita tangkap adalah terbukanya akses permodalan dari perbankan itu, baik itu melalui PIP, Kementerian Keuangan, perbankan maupun pihak ketiga, agar bisa mendapatkan tambahan modal selain dari penyertaan modal dari desa. Yang kedua, lebih jelas dalam aturan untuk penyertaan modal dari masyarakat, karena biasanya di dalam AD ART yang disusun baru ini sudah tercantum maksimal yang dimungkinkan untuk penyertaan modal dari masyarakat. Nah, untuk membuka peluang lebih besar dalam penyertaan modal masyarakat itu, kita bisa membuat strategi tidak dalam bentuk saham, tetapi dalam bentuk mungkin penitipan modal dalam kegiatan simpan pinjam dan lain sebagainya. Nah, yang peluang yang ketiga adalah ada ketegasan penyertaan modal dari desa. Yang kelima, Bapak Ibu, untuk pertanggungjawaban sesuai dengan bab 10 pasal 58-59, ada ketegasan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau kemarin masih ada beberapa yang ditemui untuk belum membuat laporan pertanggungjawaban, di sini ada ketegasan. Nah, ada ketegasan siapa yang bertanggung jawab membina, ada juga ya. Yang kedua, periode masa LPJ itu jelas
semesteran dan juga tahunan. Itu berarti harus kita membuat laporan pertanggungjawaban itu baik 6 bulan sekali maupun di akhir tahun. Nah, dan muatan LPJ-nya itu juga sudah jelas dalam contoh Permendes nomor 3 sudah jelas. Terus alur pertanggungjawabannya juga jelas. Nah, permasalahannya yang muncul adalah banyak pengurus BUMDes yang posisi sekarang banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan pelaporan. Baik itu laporan minimal itu harus menyusun laba rugi, menyusun neraca, dan juga perubahan modal. Standar untuk laporan keuangan minimal kan itu. Syukur nanti bisa ada minimal ada 4 ditambahi dengan arus kas. Sehingga kita temukan itu masih banyak yang terjadi. Sekali lagi untuk itu masih sangat diperlukan kita adakan pelatihan-pelatihan di seluruh BUMDes yang ada di Indonesia. Apalagi mensikapi dengan PP 11 ini. Yang keenam Bapak Ibu, pembinaan dan pengembangan BUMDes ini sudah semakin jelas karena ada ketegasan siapa yang bertanggung jawab membina dan juga untuk mengembangkannya. Nah, yang kedua, pembinaan dan pengembangan ada di Kementerian Desa jelas, Gubernur juga ikut bertanggung jawab, Bupati juga ikut membina, dan juga pemerintah desa mutlak karena itu badan usaha miliknya desa. Permasalahan yang muncul adalah belum seluruh pemerintah daerah memiliki kepedulian besar terhadap BUMDes. Kalau kepedulian sudah ada, tetapi belum memiliki kepedulian besar, ya. Tetapi juga banyak juga BUMDes ini yang sudah diperhatikan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Bahkan sudah ada yang memberikan bantuan modal kepada seluruh BUMDes yang ada di kabupaten maupun provinsi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini mumpung ada DPR dari provinsi, mungkin perlu kita berikan masukan. Jika nanti dari Provinsi Riau itu ikhlas memberikan bantuan modal kepada seluruh BUMDes di Provinsi Riau itu masing-masing berapa miliar, dan itu dalam bentuk dana abadi, saya yakin kemajuan Provinsi Riau itu akan sangat besar dan akan menjadi lebih cepat untuk pembangunannya. Kenapa? Karena jelas bantuan itu nanti akan mengalir pendapatan asli desa yang digunakan untuk percepatan pembangunan di desa-desa Provinsi Riau. Nah, peluang yang muncul adalah semua pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kemajuan BUMDes. Ini mutlak karena ini amanah PP, sehingga diharapkan sekali setelah dijalankannya PP 11 ini, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, ini semua mendorong bagaimana agar kemajuan BUMDes itu bisa tercapai. Next, dibantu Pak. Next, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa masalah yang krusial yang terjadi dan perlu didiskusikan pada siang hari ini untuk dicari solusi bersama. Yang pertama, pengaruh politik lokal desa terhadap kepengurusan dan kebijakan BUMDes ini masih sangat besar. Walaupun dalam PP 11 itu juga sudah dibuat sistem bahwa organisasi tertinggi adalah MUSDes, tetapi tidak dipungkiri ini masih akan terjadi pengaruh politik lokal desa yang luar biasa, yang dimungkinkan pergantian kepala desa ini akan berpengaruh besar terhadap maju mundurnya BUMDes. Bahkan dimungkinkan ini ganti kepala desa masih ada diwajibkan pergantian pengurus.
Yang kedua, mohon maaf, masih banyak kepala desa yang belum memahami atau tidak mau tahu akan masalah BUMDes. Ini sama mohon maaf sekali. Tetapi realita masih banyak. Maka perlu ini dicari solusinya bagaimana agar ini bisa dipecahkan bersama. Ya. Yang nomor 3, kami juga mohon maaf, masih banyak pemerintah desa yang berat untuk memberikan penyertaan modal BUMDes. Mohon maaf Bapak Kepala Desa seluruh Indonesia, ini mohon maaf ini agar menjadi membuka wawasan kita bersama. Dan juga masih banyak yang lebih mengutamakan pada pembangunan infrastruktur. Nah, maupun alasan lain. Ini perlu kita bahas bersama dan kita pahami bersama bahwa dengan penyertaan modal besar ke BUMDes, maka diharapkan nanti 2 atau 3 tahun mendatang kita akan mulai panen. Ibaratnya kita menanam sawit kalau di Riau, ya ini begitu menanam modalnya besar. Mungkin 5 tahun ini masih mengeluarkan biaya untuk merawat, menyirami, memupuk, bahkan biaya besar sebelum panen. Tetapi setelah 5 tahun kan kita ketahui bahwa sawit itu akan panen tiap minggu atau beberapa hari sekali untuk panen. Nah, itulah juga BUMDes begitu. Nanti kalau kita itu punya kesadaran untuk memberikan penyertaan modal, diharapkan nanti ini setelah berjalan dengan baik, maka desa akan memanen pendapatan asli desa. Yang keempat Bapak Ibu, perlu didiskusikan pula, masih banyak pengurus, mohon maaf kepada seluruh pengurus BUMDes, ini memang realita masih banyak pengurus BUMDes yang belum fokus. Kita sampaikan belum fokus untuk mengurusi usaha. Karena masih banyak juga yang jadi pengurus ini hanya sebagai sampingan. Nah, belum fokus kepengurusan di BUMDes dan belum fokus sebagai pegawai BUMDes, masih sampingan saja. Datang ke kantor BUMDes masih kadang-kadang datang atau tidak tiap hari mengurusi usaha BUMDes. Ini realita. Yang kelima, mohon maaf juga kepada seluruh BUMDes, ini walaupun tidak semua masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kapasitas, baik karena belum pernah mengikuti pelatihan, belum punya kesempatan mengikuti pelatihan, atau banyak mengikuti pelatihan tetapi belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desanya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, Pak TA maupun PMD juga Bapak DPR. Ini perlu kita kaji bersama model-model pelatihan dan juga mungkin kita cari siapa saja yang butuh pelatihan, apa yang dibutuhkan. Ini sangat kita butuhkan data sehingga nanti pengadaan pelatihan yang diselenggarakan oleh PMD, diselenggarakan oleh swasta maupun yang lain, ini tepat sasaran dan tepat manfaat. Nah, yang keenam, belum fokusnya desa dalam menjalankan BUMDes berakibat ada sebagian BUMDes yang telah didirikan menjadi mangkrak. Nah, ada juga yang hanya mendirikan BUMDes sebagai papan nama. Ada juga yang mendirikan BUMDes hanya membuat perdes, terus SK, tetapi tidak memberikan pernyataan modal dan juga tidak didampingi. Maka yang dampaknya besar adalah BUMDesnya itu menjadi mangkrak. Ini Bapak Ibu ada 6 poin yang perlu kita diskusikan di samping apa yang kita sampaikan pada permasalahan dan peluang di atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pematik diskusi pada siang hari ini. Banyak kekurangannya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.